Dimaksud sesat dan kafir adalah orang yang masih mengajarkan kebaikan tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Dari batunya, dari kayunya, dari sumber airnya itu dilestarikan. Buktinya apa? Coba orang-orang dulu. Di saat di pegunungan itu ada kayu besar dan di bawahnya mengalir air. Ya, lalu di situ diadakan syukuran yang namanya manganan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan penyembahan pada Tuhan, tapi itulah bukti pelestarian alam. Supaya apa? Ya supaya tempat-tempat yang seperti itu nggak rusak. Supaya tempat-tempat seperti itu untuk dilestarikan supaya apa? Supaya kita nggak kekurangan sumber mata air, ya. Dan gunung-gunung yang menyimpan air hujan supaya nggak hancur, maka di situ supaya orang itu tanpa ditakut-takuti, mereka tuh merasa takut, dalam arti rasa takut tuh ya dengan efek yang ditimbulkan oleh keserakahan manusia itu, maka orang Jawa membakar kemenyan di situ, membakar usep. Bagi kita yang berpikiran picik seolah-olah wah di situ ada setan, buktinya ada hubungan usep. Sebenarnya bukan. Sebenarnya apa? Tempat yang sudah mengeluarkan sumber mata air, tempat yang indah dipandang mata, tempat yang sejuk, damai, ini supaya dilestarikan. Maksudnya begitu loh. Tapi sekarang dengan dogma ajaran agama, dengan doktrin ajaran agama, tempat-tempat seperti itu dianggaplah itu tempat setan, maka mengajak teman-temannya untuk menghancurkan. Atau paling tidak, kamu jangan percaya di situ. Maka hilangilah manganan itu. Hilangilah sedekah bumi itu. Kalau kamu mengikuti itu, kamu akan ikut menyembah Tuhan, maka kamu akan kafir. Nah, kafir dengkulnya melocot, kira-kira. Sing kafir, coba. Dengan seperti itu, sekarang apa yang terjadi? Coba sumber-sumber yang tadinya besar, yang bisa mengairi lahan mereka, yang bisa untuk mandi gratis tanpa bayar, dan tempat berkumpul orang-orang mengadu nasib atau saling curhat. Pada waktu itu coba betapa indahnya kebersamaan di tempat-tempat itu. Sekarang karena itu sudah ditinggalkan, sudah dihilangkan dengan sedekah buminya, dengan manganannya. Bahkan sumber-sumber yang tadinya mengalir dengan air deras sekarang mampet. Pohon-pohon yang dulunya rindang, yang untuk berteduh, orang beristirahat, di samping itu ngobrol-ngobrol tentang pertanian, tentang apa, sudah mulai ditebangi. Coba, mbok mikir, di negara mana tuh yang punya tempat seperti di Nusantara ini? Ya ada memang, tapi keberagaman budaya kalau bisa menandingi, jangankan menandingi, separuh bisa seperti orang Nusantara itu mungkin sudah luar biasa loh. Makanya bagaimanapun orang-orang seperti itu mau merusak budaya kita itu dengan dalih haram, dengan dalih musyrik, dengan dalih kafir, itulah alat untuk menghancurkan bangsa kita itu sendiri, untuk menghancurkan akidah itu kita sendiri. Gitu loh. Makanya orang itu jangan percaya dengan surga dan neraka, itu jangan pernah percaya. Surga itu kalau orang itu bisa menyurgakan hatinya sendiri. Neraka adalah orang yang tidak bisa menahan dengan emosinya sendiri. Itu loh surga dan neraka. Tapi kalau surga bayangan itu orang halu yang ngomong. Cerita dongeng ya Pak. Cerita dongeng. Cerita rakyat ya. Di samping itu, dengan menceritakan itu dia dapat keuntungan banyak, maka disebutlah kiai, disebutlah habib, disebutlah tetek bengek. Maka kalau dihubung-hubungkan dengan keturunan orang sini yang bukan gila, artinya sedikit kurang waras itu sudah nggak dihargai, ya diejek-ejek, bahkan menemani aja nggak mau. Tapi kalau keturunan orang sana, apalagi keturunan Habib, bahkan gila itu saja
katanya lebih mulia daripada 70 kiai yang ada di Nusantara ini. Nah, kalau seperti itu, maka saya yakin bahwa sebenarnya orang-orang itu adalah penganut orang-orang gila. Makanya membicarakan tentang surga dan neraka mungkin juga orang gila. Kalau orang waras nggak mungkin. Nggih, Pak. Gitu loh. Marilah kita itu bahasa Jawa, nyuwargakno diri pribadine dhewe-dhewe, luwih-luwih sa nyuwargakno wong liya. Itulah kunci utama orang itu mendapatkan surga dan kita menjauhi neraka. Jadi kita itu harus memperbanyak perbuatan yang baik. Ya, kalau semuanya nggak bisa ya paling tidaklah kita itu berbuat baik. Ucapan seucapan itu yang menyejukkan. Tidak harus mengompori sana sini, tidak manas-manasi, tidak membohongi sana sini. Yang tujuannya hanya dia itu supaya dapat pundi-pundi uang. Maka sampai kalau orang sini, ya contohnya seperti saya. Ya tujuan saya itu cuman mengajak supaya orang itu berpikir cerdas, berpikir waras. Tapi karena ini tidak sesuai dengan syariat agama itu, ya dianggaplah saya itu orang sesat. Orang kafir. Orang kafir. Nah pertanyaannya, kalau enggak orang sesat, kalau enggak orang kafir, enggak mungkin orang itu mengajarkan kebaikan. Betul. Gitu loh. Iya. Maka yang dimaksud sesat dan kafir adalah orang yang masih mengajarkan kebaikan tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Gitu loh. Jadi seolah-olah mengajarkan tentang baik itu begini, baik itu contohnya seperti ini. Tapi di balik itu, dengan saya membicarakan kebaikan, dengan saya membicarakan kebenaran, nanti saya masih dapat amplop berapa dan akan digaji berapa. Itu berarti itu orang sesat dan orang kafir. Berarti orang yang masih jauh dengan Tuhan. Makanya di antara agama-agama, kalau saya melihatnya, orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang Kristen. Kok bisa, Pak? Kenapa, Pak? Karena dia masih memanggil Tuhan itu Bapak. Berarti dia anak Tuhan. Oh, gini. Ya. Orang Buddha, orang Hindu, kalau memanggil Tuhannya Om, berarti dia masih keponakan Masih keluarga. Tuhan. Lah orang Jawa, Hong. Ya, Hong itu artinya keluarga malah dalam satu lingkup. Gitu. Nah orang lain, agama Islam kalau memanggil Tuhannya harus pakai toa, harus banter-banteran. Berarti kan jauh dari Tuhan. Gitu loh. Betul, Pak. Ya makanya, buat kita itu waras. Gitu loh. Tapi orang yang memanggil Tuhannya Bapak ya dianggap, wah nanti Tuhan tuh punya anak. Orang yang panggil Tuhannya dengan Om, ya nanti dikira mas macam-macam lah. Dianggap orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Hanya dia sendiri yang tahu tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan kok manggilnya pakai toa, berbeki wong pisan. Berarti kan jauh dengan Tuhannya. Berarti nggak tahu Tuhannya. Gitu loh. Maka orang Jawa itu karena sudah tahu bahwa inilah Tuhan, makanya berdiam diri semedi itulah kebenaran untuk mendekatkan diri atau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa kita nggak keluar-keluar, kita nggak gembor-gembor? Takut Tuhan bangun. Gitu loh. Kalau Tuhan itu sudah berbeken, ngamuk nanti gunung-gunungnya diletuskan, air lautnya dibuat tsunami. Terus mau apa lagi kita kalau Tuhan sudah murka? Makanya memanggil selalu Tuhan benar. Tuhan murka. Memanggil Tuhan itu nggak perlu gembar-gembor berak. Apalagi memanggil Tuhan dengan nyanyi. Nah itu loh. Makanya saya membicarakan tentang ayo waras itu ya tentang seperti itu loh. Marilah kita tuh waras karena kita itu sebenarnya sudah bersama Tuhan. Dimanapun kita, jam berapapun sudah bersama Tuhan. Maka menyembah Tuhan tidak harus pakai waktu. Setiap waktu, setiap detik selagi kita bernapas, kita tetap menyembah pada Tuhan. Dan itu pun tidak ada di tempat yang megah, yang mewah. Enggak usah. Dengan kemegahan malah membuat kita tuh sombong, takabur. Nggih. Kadang membuat kita itu angkuh.
kan banyak Pak ini orang-orang spiritual gitu mengatakan bahwa nanti suatu saat agama-agama ini bakal musnah dari bumi Nusantara. Nah, mungkin kalau kita kembali ke semboyan Pak Darno Ayo Waras, tidak menutup kemungkinan nanti mungkin agama juga ini akan hilang dengan sendirinya Pak.